Nah, kesempatan berikut ini, dalam pembelajaran ini, kita akan membicarakan mengenai tema 2, yaitu membahas tentang udara bersih bagi kesehatan. Di mana kita mulai dengan subtema 1, yaitu cara tubuh mengelola atau mengolah udara bersih. Di mana kita harus ketahui bahwa dari subtema 1 ini pada tema 2 itu kita akan bicarakan mengenai pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang ditandai dengan adanya kata tanya dan tanda tanya di akhir kalimatnya. Kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa. Dengan nanti ditambahkan dengan itu mengapa dan bagaimana. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Sedangkan kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian kata apa digunakan untuk orang atau pihak-pihak yang terlibat. Selain kata tanya itu, sudah tadi Bapak sampaikan, yaitu ada kata tanya lain, yaitu kata tanya mengapa dan bagaimana. Mengapa kita gunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Bagaimana itu kita gunakan untuk menanyakan cara atau proses pekerjaan. Nah, itu adalah kata-kata tanya yang kita gunakan dalam berkomunikasi atau di dalam pembelajaran kita. Anak-anak harus hafal ya. Sekarang contoh penggunaan kata tanya pada kalimat. Contohnya, apa yang dimaksud dengan pernapasan? Kita menggunakan kata tanya apa ya? Apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan? Kemudian kata tanya di mana? Di mana ikan hidup? Kemudian kata tanya kapan? Contohnya, kapan peristiwa Sumpah Pemuda terjadi? Atau bila mana terjadinya, kapan terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda? Oke, bisa. Kata tanya siapa? Siapa yang membaca teks proklamasi? Atau ada yang mungkin buat lain? Teks proklamasi dibaca oleh siapa? Nah, boleh, tidak masalah. Mengapa? Kata tanya mengapa? Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Kemudian bagaimana cara membuat kincir angin dari kertas? Nah, itu contoh pada kalimat. Agar lebih mudah memahami, kita bisa menggunakan akronim berikut ini ya. Adik Simba. A apa? D di mana? D itu di mana ya? Di mana?
kemudian K itu adalah kapan, terus si itu adalah siapa, lalu M mengapa, ba bagaimana. Makanya diakronimkan, disingkatin. Jadi adik Simba untuk menghafalnya lebih bagus. Untuk kata-kata tanya, itu kita gunakan saja kata dari adik Simba ini. A itu artinya kata tanya untuk kata tanya apa, di artinya di mana, K itu kapan, si siapa, M mengapa, ba bagaimana. Sudah bisa mengerti anak-anak? Oke. Yang dimaksudkan. Sekarang kita datang kepada berikutnya, yaitu mengenai ilmu pengetahuan alam. Tadi dengan bahasa Indonesia, sekarang IPA, ya. Yaitu perihal tentang pernapasan pada hewan. Tentang pernapasan pada hewan. Kita harus mengetahui juga organ pernapasan pada hewan itu bagaimana. Misalnya pada binatang ini atau pada hewan ini dengan organ pernapasannya apa, itu harus diketahui jelas. Kita lihat yang pertama, gambar apa itu anak-anak? Adalah cacing tanah atau diistilahkan dengan vermes. Itu dia dalam organ pernapasannya yaitu bernapas mempergunakan permukaan kulit. Kemudian berikutnya, binatang kecil-kecil itu serangga atau disebut juga dengan insekta, sama. Itu bernapas dengan trakea. Ikan atau disebut Pisces bernapas dengan insang. Juga katak itu pada waktu dia masih kecil, saat dia masih kecil berupa itu berudu, itu dia bernapas dengan insang, sama dengan ikan. Nah, tetapi kalau dia sudah menganjak ke mudanya dan dewasanya, dia bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Itu harus anak-anak bedakan antara organ pernapasan yang digunakan oleh katak itu apa. Ya waktu kecil, waktu masih kecil, yaitu waktu itu masih berudu, bernapas dengan insang. Sedangkan untuk dia sudah menanjak ke mudanya dan dewasanya, ya itu bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Kemudian kita lihat hewan reptil. Hewan reptil itu bernapas menggunakan paru-paru. Seperti kamu lihat, ada buaya, ada kadal, ada itu ular, ada cicak, ya, dan sebagainya. Itu kamu bisa lihat gambar itu menggunakan paru-paru untuk bernapas. Berikut lagi kita lihat untuk mamalia darat dan air. Kalau mamalia itu berarti menyusui, binatang menyusui. Contoh burung atau disebut juga dengan aves, itu bernapas dengan paru-paru. Saat terbang, burung bernapas dengan bantuan pundi-pundi udara. Jadi pada waktu dia terbang, itu dia menggunakan pundi-pundi udara, ya. Kemudian kambing dengan paus, ikan paus, ya, kambing dan ikan paus itu bernapas dengan paru-paru. Itulah mengenai pembelajaran kita tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Nanti kita akan masuk ke berikutnya, yaitu untuk pembelajaran 2-nya, yaitu tentang hal lain. Oke, sampai situ dulu.